Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qatafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sukun, ayahanda serta jajaran, saudaraku Ustaz Didin, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Malang, serta teman-teman Kokam. Ini kalau di Pemuda Muhammadiyah ada protapnya Kokam gitu Pak. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bisa lihat kok yang muda-muda belum kelihatan nih. Nanti barangkali bisa nanti kita ini kan ada 1-2 gitu. Jadi kan kalau ada anak muda itu paling tidak rasionya dengan bapak-bapak harus berbanding gitu kan. Kalau bapaknya jumlahnya 100, jadi anak muda paling tidak 10 itu sudah bagus ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, puji syukur kita hadirkan pada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa melangsungkan kajian Ahad pagi dalam keadaan sehat walafiat. Dimana kalau kita melihat, saya tidak tahu di Malang ini seperti apa. Kalau di Surabaya itu Pak Bu, jamaah ngaji itu kalah dengan jamaah senam. Saya tidak tahu di Malang seperti apa. Apakah tidak jauh beda atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang jelas di Surabaya itu begitu. Jadi kalau ada parkiran supermarket yang besar itu full, nah, penuh jamaah olahraga senam. Masjid yang separuhnya parkiran gitu aja, nah itu tidak penuh kadang-kadang. Ya ini kadang-kadang syukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan semangat untuk begitu. Karena ngaji itu sebetulnya saya katakan ngalah-ngalahkan olahraga. Karena kenapa? Allah memberikan nikmat kita sehat itu sejatinya memang itu Allah yang berikan. Ada orang itu pengen sehat, jogging. Ternyata Allah tunjukkan ada orang itu mati dalam keadaan jogging. Ada orang itu juga goes, pengen sehat goes. Dan gitu tuh mati dalam keadaan goes juga ada. Makanya kadang-kadang orang-orang mau bingung, sajane pengen sehat itu seperti apa? Ternyata yang buat sehat itu yang ngaji seperti ini. Hatinya jernih, nah pikirannya enteng dengan sebab ngaji itu, akhirnya dengan begitu kita akan sehat. Karena faktor utama orang sakit itu karena dari pikiran kan. Kemudian hatinya juga kotor kan begitu. Maka kalau hati kita ini tenang, bersih, baik, maka semuanya kesehatan akan datang kepada kita. Nah kita harus yakin itu Pak. Ditambah lagi panjenengan sholat duhanya juga rajin. Karena sholat duha itu ada fungsi sedekah di dalam tubuh kita, sehingga as-sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu menghilangkan mara bahaya. Nah, termasuk kalau kita ini rajin sholat duha, sebetulnya di situ. Cuman ada yang mengatakan sholat duha itu enggak resugih. Kadang-kadang juga begitu. Ya itu diantaranya orang sedekah mesti mendapatkan nikmat-nikmat itu. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu, saudara-saudara bisa istiqomah mengikuti apa yang beliau tuntunkan, apa yang beliau ajarkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Karena sebelum wafat Nabi menyampaikan, sayati ala ummati zamanun yakhlifuna fihi sunnati wa yujaddidunal bid'ah. Sayati bakal teko ala ummati ing atase umatku, akan datang pada umatku zamanun, yaitu sebuah zaman. Yakhlifuna fihi sunnati, banyak umatku besok menyelisih sunnahku.
Wa yujadidunal bid'ah, bahkan mereka akan membuat kegiatan-kegiatan baru dalam ibadah. Faman ittaba sunnati, barang siapa yang mengikuti sunnahku, fasara ghoriban babaku wahidan, maka dia akan menjadi langka, bahkan mungkin dapat teman yang satu dua tidak banyak. Waman ittaba bid'atan nasi wajada khamsina sahiban fa'akthar, barang siapa yang melakukan kegiatan-kegiatan baru pada waktu itu, maka dia akan menemukan 50 teman bahkan lebih banyak. Nah, makanya golongan yang banyak itu juga belum tentu benar, golongan yang sedikit juga belum tentu salah. Karena benar salah itu hakikatnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah, di saat perkembangan kita umat Islam yang begini ini, hari ini kita butuh sebuah persatuan. Ukhuwah Islamiyah kita ini perlu kita kembangkan. Jamaah kita ini juga perlu kita kuatkan. Kadang-kadang mohon maaf, jamaah kita ini hanya dalam sholat fardu saja. Mungkin juga sholat tarawih sekarang ini. Tetapi di luar itu kita juga kurang berjamaah. Bahkan tidak berjamaah. Kok bisa demikian? Karena saya melihat kumpulnya panjenengan di sini, ini sebuah kekuatan besar. Kalau kita ini mau berjamaah dengan benar. Karena kalau kita melihat dari sini, Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu kalahnya hanya di faktor persatuan. Kalau umat Islam mau bersatu, karena masalahnya umat Islam ini kan juga dipecah-pecah. Ada kuning, ada merah, ada biru, ada hijau, ada putih, ada hitam. Itu nanti akan di kotak-kotak. Saya buat warna saja, nanti kalau bendera malah kurang baik ya. Panjenengan bisa membaca sendiri nanti. Oleh karena itu kita melihat di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 73 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina kafaru, utawi wong-wong sing padha kafir, orang-orang yang kafir itu, ba'duhum, sebagian dari mereka, awliya'u ba'd, menjadi pelindung pengayom bagi yang lain. Makanya Pak, Bu, orang-orang kafir itu tidak usah janjian gitu ya. Kalau mereka itu memusuhi kita, itu mereka mesti bersatu. Makanya kadang Israel itu sampai gepeng nyerang Palestina itu, Amerika tidak akan ngomong pelanggaran HAM, tidak akan ngomong. Kenapa begitu? CS kental. Itu kita ngomong begitu. Makanya mereka ini jelas bersatu yang luar biasa. Nah, tinggal kita mau tidak kita ini berjamaah. Illa taf'aluhu. Illa taf'aluhu itu orang memanai biasanya illa itu kecuali. Tapi illa di sini bukan kecuali. Ini juga bila guna. Illa itu inla, in dan la. Inla taf'alu, jika tidak kalian melakukan syariat Allah, hukum Allah ini dengan berjamaah, takun fitnatun, takun ini fil mudhari yang dijazmkan menjadi jawab daripada in. Maknanya adalah maka pasti akan ada fitnatun, yaitu sebuah fitnah, fil ardi, di dalam bumi, wa fasadun, dan akan muncul kerusakan kabirun yang sangat besar. Jadi kalau kita ini tidak berjamaah, jelas kerusakan ini akan muncul pada kita semua. Dan ini pun kita sadari, kalau kita ini memang betul-betul kurang berjamaah. Kok bisa demikian? Karena kita lihat, ada saudara kita, mungkin yang belum bisa makan, kita diam saja. Kita masih asik, bagaimana caranya umroh, bagaimana caranya haji. Saya ingin sudah haji, tapi kurang mantep, tak haji lagi loh, kadang-kadang begitu. Tapi kelihatan saudara kita ada yang kurang. Dan ini perlu kita galakkan bersama-sama. Karena apa? Fitnah ini ternyata luas. Di antaranya fitnah ini luas itu, di antaranya satu, kita akan paham bahwasanya fitnah itu umat Islam akan ada sebuah permusuhan. Kita tidak bersatu. Yang kedua, di antara ini kita juga akan mendapatkan perlawanan. Jadi termasuk kita ini dianggap tidak berbineka,
dianggap radikal, dianggap ini macam-macam. Dan juga termasuk fitnah ini akan diusir dari sebuah tempat tinggal itu. Bahkan bisa sampai fitnah itu sampai dibunuh dan sebagainya. Ini kalau kita pahami masalah fitnah. Maka bagaimana umat Islam ini? Harus kita lakukan berjamaah. Nah, dan jamaah ini mari kita lakukan dengan bersama-sama. Kekuatan jamaah ini penting. Andai kan kekuatan jamaah ini tidak kita lakukan, kita pun juga tetap akan. Sebetulnya umat Islam ini banyak, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Banyak tapi tidak bisa berbuat banyak. Kira-kira apa salahnya? Mestinya ini menangan kita ini. Uang kita ini dikatakan 85%, anggap aja sekarang turun. Karena dulu ngomong 90%, sekarang turun. Ada teman di Jawa Tengah itu mengatakan orang Islam murtad itu setiap tahun 2%. Nah, Bapak Ibu jangan melihat 2%-nya. 2%-nya dari orang Jawa Tengah. Jawa Tengah itu berapa penduduknya? Kalau Jawa Timur 40 juta, berarti separuh saja, itu 20 juta. 2% dari 20 juta itu pinter. 400.000 tiap tahun. Berarti kalau kita lihat stadion Kanjuruhan itu berapa Pak kapasitasnya? 40.000. Nah, 40.000. Berarti kalau 40.000 itu kan menuju ke 400.000, 10 stadion. Nah, jadi kurang lebih 1 tahun 10 stadion itu orang murtad. Nah, ini kan kita tidak boleh melihat angka 2%-nya, tapi dikalikan ininya, jumlahnya. Nah, umat Islam itu bertambah karena orangnya Islam melahirkan anak gitu aja. Anaknya Muslim, tapi menambah ini kurang. Maka dari itu, melihat kondisi yang seperti ini, kita butuh untuk berjamaah bersama-sama. Yang pertama, kenapa kita ini harus berjamaah? Jadi kita ini harus diajari lagi untuk berjamaah. Mengapa? Karena dengan berjamaah kita ini, kita akan masuk ke dalam Hizbullah. Hizbullah itu adalah golongannya Allah, kelompoknya Allah, bisa dimaknai juga pasukannya Allah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 56, Allah juga menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatalallaha wa rasulah walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Di sini Allah menyampaikan bahwasanya barang siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya, berjamaahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dan kalau sudah begitu, dia akan menjadi satu dengan orang-orang yang beriman, kumpul dari satu. Fa inna hizballah, maka dia akan menjadi golongannya Allah, pasukannya Allah. Humul ghalibun, mereka akan dimenangkan. Nah, ini syarat pertama, Pak. Jadi berjamaah itu kalau kita akan dimenangkan. Nah, kita tidak berjamaah, lewat. Nah, kalau kita kumpul di sini, alhamdulillah Ustaz Rahmat ini juga dewan. Jadi kumpul, beliau jadi karena mungkin panjenengan milih beliau. Ini tidak cukup Ustaz Rahmat sendiri, harus ada orang lagi. Nah, ini berjamaah, mungkin Malang ini berapa dapil, jadi kita jadikan Pak, orang baik-baik ini. Orang baik-baik ini. Kenapa orang baik-baik ini dijadikan? Ya tadi biar supaya berjamaah juga orang baik itu untuk membuat undang-undang. Di Surabaya itu dulu saya masih ingat, Ndoli ditutup itu karena persatuan jamaah kita kuat. Saya masih ingat Muhammadiyah memberikan data kepada wali kota waktu itu tentang Ndoli, akibatnya dan sebagainya. Awalnya wali kota tidak setuju, karena kita masih ingat waktu itu pelantikannya Bapak Profesor Toirlut di asrama haji. Nah, kita masih ingat waktu itu Pak Toirlut ngojloki ya ngojloki lah ya, jangan paham mungkin ya. Nyemoni ngojloki gitu ke Pak Dekarwo waktu itu, Gubernur Jawa Timur. Pak D sampean gubernur, saya juga gubernur. Kaget ya. Tapi saya jangan khawatir, saya ini gubernurnya Muhammadiyah. Khawatir nanti dianggap ada gubernur baru lagi. Tapi Pak D, mohon maaf, kami ini masuk surga dulu, Anda ditahan dulu. Aku tuh bingung Pak D. Asalnya Pak D ini kan senyum-senyum orangnya. Saya itu tidak bisa senyum.
Nah, ternyata dijawab dilanjutkan oleh Prof. Thohir waktu itu. Karena ada doli di Jawa Timur. Tidak ngomong Surabaya kan yang dihadapi gubernur. Ada doli di Jawa Timur. Akhirnya Pak D waktu itu sudah selesai, semuanya sambutan selesai, dikumpulkanlah hari Senin. Nanti hari Ahad pelantikan, Senin langsung dikumpulkan. Kita ikut, diminta untuk. Apa yang terjadi? Sepakat tutup, semua ormas tanda tangan. Wali kota Surabaya tidak mau. Alasannya faktor ekonomi dan semuanya juga. Gimana tukang beca, gimana orang-orang di sana penjual semuanya. Kan nanti tidak bisa hidup. Akhirnya kami dari tim juga membuatkan data. Dulu kebetulan ada saudara kita juga yang dari Kerembangan yang dulu pernah nutup Kremil itu juga didata. Ini Pak. Kajian-kajian itu kita sampaikan. Sampai ada anak SMP, SMA yang belajar juga di sana. Magang di Doli juga banyak. Nanti juga akhirnya kita sampaikan. Alhamdulillah periode mau habis, wali kota setuju. Sehingga tanda tangan waktu itu tutup. Bayangkan Pak, kita demo waktu itu awal-awal tidak ada yang gubris. Ya, kita teriak-teriak di luar panas-panas gitu, tidak ada yang gubris. Takbir bolak-balik tidak kena juga. Oke, apa-apaan ini. Ternyata setelah itu butuh tanda tangan saja, tutup. Nah, karena wali kota tutup Pak. Tidak ada perlawanan. Preman-preman yang sudah baris-baris begitu tidak bisa juga. Undol itu juga ada premannya. Yang tidak mau tutup itu preman-preman itu. Karena dia setiap jaga semalam itu bisa sampai 1 juta hasil. Orang-orang yang bekerja itu juga senang. Makanya bahasanya kan pekerja seks komersial. Meskipun dulu namanya BTS. Dianggap pekerja itu biar agak halal gitu loh Pak. Seolah-olah begitu kan. Bekerja kan. Kan namanya pekerja kan ya boleh-boleh saja gitu. Maka ini yang menjadi kalimat-kalimat diksi yang memang dihadapkan untuk kita begitu. Maka pada waktu itu muncullah gerakan itu sehingga di dalam penutupan itu wali kota setuju dan keadaannya memang nyata, data realnya begitu. Caranya pengentasannya bagaimana? Dikumpulkan para pekerja itu atau WTS itu dikumpulkan. Ternyata didata tidak dari Surabaya, ada dari Blitar, ada yang dari Pacitan, macam-macam dikumpulkan. Saya tidak tahu dari Malang ada enggak. Tidak ada. Tidak ada. Sudah pulang ya. Jadi kalau begitu, kita melihat begitu. Akhirnya kita tanyakan. Wali kota waktu itu telepon ke bupati wali kota masing-masing, tolong dikawal ini anak buahnya biar kembali. Kita disangui, kasih uang saku pulang. Kasih pekerjaan di sana, jangan sampai tidak. Alhamdulillah tuntas. Jadi. Makanya ini butuh orang-orang baik untuk menjaga itu. Dan ini harus ada persatuan, Pak. Karena tidak begitu kita kalah. Maka kita menjadi Hizbullah baru dalam rangka menguatkan barisan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus berjamaah? Yang kedua ini kita akan dengan berjamaah itu akan selamat dari gangguan. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah enggak lihat film Flora dan Fauna? Namanya banteng itu. Kan besar mana banteng dengan macan? Banteng itu sendirian, itu ya dihajar oleh macan. Maka banteng itu mau nyebrang itu berjamaah Pak, bareng kumpul. Kalau saat ini tersesat atau ini tidak dihiraukan oleh temannya, maka didatangi oleh harimau itu dan dimakan habis, meskipun besarnya segitu. Maka kita pun juga harus begitu, berjamaah. Mana teman saya? Ini seperti apa, di mana? Ini penting. Supaya apa? Kekuatan kita ini betul-betul kuat. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, fa'alaika bil jamaah. Fa'alaika ini adalah isim fi'il amr. Bukan hanya fa'alaika maka atas kamu, bukan. Ini isim fi'il amr, perintah. Maka wajib atas kamu bil jamaati dengan berjamaah. Tuh, berarti jamaah ini wajib, Pak. Kenapa diwajibkan? Nabi melanjutkan, fa inna ma yaqulu adzibu minal ghanami al-qasiyah.
maka yang akan memakan orang-orang yang tersesat itu, hewan-hewan yang tersesat itu, dicontohkan gonam, kambing, al-qasiyah, yaitu yang dia itu keluar dari barisan. Nah, kalau kita ini keluar dari barisan, maka juga akan bisa dimakan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kumpulnya kita ini, mari kita buat. Bila perlu minta tolong yang mudah-mudahan didata lah jamaah ini. Dari mana, siapa, pekerjaannya apa, didata Pak. Data ini penting. Kenapa kok begitu? Yang penjual-penjual atau pedagang-pedagang dari jamaah ini, kalau bisa, yang beli kita. Lek kelarangan jadi omong aja larang-larang, ya. Tapi jadi rasani. Kita ini jeleknya begitu, Pak. Orang Jawa itu jeleknya begitu. Gak berani ngomong, ini ngerasani begitu. Mungkin bosan kita ini begitu-begitu. Orang ngerasani itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau bisa pakai mutu penggadaian itu, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi jangan pakai mutu yang lain. Mutunya itu yang kita pakai. Mutunya saja. Jadi kita jangan sampai mengatasi masalah dengan masalah itu menimbulkan masalah baru. Atau malah lebih nemen, tidak ada masalah, kasih masalah, itu tambah repot. Ini repot nanti. Maka dari itu pekerjaan yang kira-kira kita bisa bantu bagaimana? Ayo kita samakan. Saya ingat waktu dulu jadi kepala sekolah. Aku jadi kepala sekolah, saya kepikiran waktu itu gara-gara ada, saya ini kan hari raya begini belanja Pak, untuk buat parcel lebaran. Saya ketemu dengan ownernya grosir itu. Mas, panggil saya Mas. Tidak apa-apa lah, saya muda panggil. Mas, kenapa Mas? Orang Islam itu kalau hari raya Idul Fitri cuma sekali. Mbok setahun itu minimal 2 kali apa 3 kali ya. Batin saya, gondolmu itu mungkin begitu. Tapi saya kok dia kalimatnya begitu, maklum kan? Dia memang bukan muslim kan? Karena dia non muslim, saya maklumi. Cuman saya tanya, pengen tahu kenapa dia begitu. Oh, sakit Pak, bisa Pak. Kita buat 4 kali pun bisa. Karena ini kan hari raya, kita bisa hari raya terus. Oh gitu ya. Coba disampaikan kalau bisa 2-3 kali. Nah, tapi kan saya harus tahu maksudnya Bapak ini apa. Kok minta begitu? Ya kami ini biar juga ikut hari raya Mas. Saya mikir ikut hari raya. Ya karena gini Mas, jujur saja kami ini yang beli produk ini umat Islam. Sirup, gula, minyak, semuanya umat Islam. Jajan-jajan itu semua umat Islam. Jadi kita ini puasa 1 bulan penuh, yang hari raya itu mereka Pak, bukan kita. Jelas ya? Makanya jenengan kalau beli di Maret, April, Mei, nah itu berarti jenengan juga mensukseskan mereka. Ya belinya ke saudara kita, lek ndak ono baru. Nah itu caranya begitu. Saya itu lihat cari di saudara kita tidak ada, sehingga ada apa paling Pampers untuk anak-anak itu tidak ada. Nah ada, saya akan beli ke teman. Saya ingat itu digojloki teman juga. Sampai ku senengane nyuntui kok ngono terus. Golekno contoh orang non muslim yang begitu. Tak kasih contoh, Mahatma Gandhi itu waktu dijajah oleh Inggris tidak mau pakai produk Inggris meskipun itu tinggal pakai, tidak mau. Jahit baju sendiri, jahit sendiri, dipakai sendiri. Itu bentuk dia itu tidak suka. Akhirnya mantuk-mantuk juga teman. Oh ya, kayak gini aku percaya lah. Karena ada teman, rumahnya Surabaya Barat, daerah Benowo, pergi ke Surabaya Timur ke Putih. Jaraknya 45 kilo. Hanya beli sikat gigi, hanya beli sabun, macam-macam. Saya nyeleduk guyon waktu itu. Mas, nopo kok gak beli di sana? Kan banyak di sana itu jualan-jualan begitu. Jawabannya yang buat saya ternyata, kapan lagi saya bantu saudara saya? Mumpung saudara saya ini membuat swalayan, saya beli ke teman saya. Oh ya, murah sana Mas. Malah selisih 100-200 gak apa-apa. Maksimal 500, tapi tak niati sedekah. Nah itu kan luar biasa.
Nah, kadang-kadang kita ini jangankan selisih 500, selisih 100 rupiah aja pindah. Alasannya, iku ping ya mas, di ping itu kan akeh mas. Nah, tapi kalau jenengan beli, diniati sodako, aman. Nah, kalau bila perlu diomongi, ojo larang-larang kan. Nah, ini ojo akeh kok. Nah, berarti muda akeh. Nah, ini jamaah mau beli semua. Nah, caranya begitu. Tapi kadang-kadang ya ini nggak ketemu di masjid ini nggak mungkin begitu pak. Oh ya, makanya ini kan harus saling mengasihi, saling mengayomi. Sesuai dengan tadi di depan tadi, bahwasanya kalau kita tidak berjamaah akan rusak. Dan ini kita lihat pak, banyak saudara-saudara kita ini penjual-penjual, pedagang-pedagang tutup. Dan teman saya tadi waktu itu saya kepikiran begini, oh iya, tahun berikutnya waktu hari raya saya nggak jadi beli ke grosir itu, tak kasih angpo saja. Bapak Ibu guru, nah, alasan saya sederhana, biar nanti kita ini membawanya tidak berat, untuk hari ini kita ganti dengan angpo saja untuk parcelnya. Dengan bawa sekitar 10 kilo kan berat. Nah, daripada berat-berat bawa, mending kasih duit ya. Setuju ya? Oh setuju pak. Oh, ya. Bapak Ibu guru senang aja. Cuman tahun ketiga ngomong berubah, pak, tidak pantas. Hari raya tidak bawa itu udah tidak pantas. Seolah-olah sekolah itu tidak peduli dengan kami, tidak pantas. Pinter juga orang. Maksudnya apa? Duitnya ya dapat, parcelnya juga dapat. Kepala sekolah itu bujui terus ini. Ya. Tapi kadang kita sadar, iya, mereka juga butuh itu. Makanya akhirnya kita kasih tetap THR-nya dapat, parcelnya dapat. Cuman kami mikir, masa kok tuku nang-ngono lagi? Waktu itu ada teman jualan semprit, jualan apa itu, Pak Nastar, Pak nggak pengen beli ini dah, ngicip Pak. Yuk, ada testernya, oh ya ada. Jadi Pak, saya makan. Kok enak ya? Ini kamu buat banyak Pak. Lek banyak terus gimana? Yes, ini pokoknya lek laku ya, Pak. Nggak laku ya sudah pasrah. Loh kok melas begitu loh Pak? Melas betul. Yes gini, saya minta 30 buah. Loh kok banyak Pak? Ini nanti untuk guru-guru. Terus coba teman-teman ada jualan apa lagi? Ini ada yang jualan gula. Saya panggil lagi yang guru jualan gula. Gulamu berapa harganya? 11.000 Pak. 11.000? Ya. Gak oleh kurang. Jangan kok kenyang. Aku tuh akeh. Dan juga begitu. Cuman maksud saya guyoni dulu. Ya 11.000 saya jualnya Pak. Saya gulanya 10.000. Oh, ya sudah. Soalnya di luar itu harganya memang 10.000. Nah, sama kok 11 larangan gitu loh Mas. Sejauh badine aja kakek ya, tak sudah separuh ya badine ya. Tapi tak tuku akeh. Oh iya ya Pak. Ya sudah. Tak beli banyak lagi. Akhirnya semua tak beli. Pada waktu itu akhirnya saya ngomong benaran. Budgetnya berapa untuk parcel? 300 Pak. Oh 300 ya. Semua dibeli. Ada yang jualan apa? Gula, ada yang jualan madu, jualan pokoknya dari produk teman-teman kita beli semua. Setelah sukses, meskipun ada yang rasan-rasan, Pak Diki gak tepak ya, mau jajan kok ngini gak tepak ya, gitu kan, repot kadang itu, gak tepak, mau dikei beras, gula, dikei sambat, nggak dikasih sambat, itulah manusia gitu. Akhirnya pada waktu itu kami sudah putuskan, pokoknya Bu, Pak, nggak boleh beli kecuali di saudara kita, Pak. Bu, ya roti-roti lah. Roti-roti. Bu, Pak, siapa yang punya roti? Saya, Pak. Roti apa? Roti ini. Oh ya, bawakan besok. Grundel mana ya, saya bilang. Maksudnya mau gak ngini misalnya. Tapi enggak apa-apa, memang sengaja saya enggak apa-apa. Coba saya tes. Selesai semua, laris, habis. Nah, setelah saya dibagi semua, terakhir ini salaman-salaman, mau pamitan, ada yang nangis datang ke kita. Pak, ada waktu? Ada. Mau ngomong sebentar? Iya. Saya dikasih hadiah. Terima kasih Pak. Sambil nangis berapa? Saya baru kali ini Pak
jualan saya itu laris. Loh kok bisa? Saya bisa pulang kampung loh. Ya Allah, pulang kampung itu nunggu dagangannya habis, Pak. Enggak begitu, enggak bisa pulang ya. Berarti saya ini juga salah selama ini, keliru juga saya. Di sini berarti wajib terus begini. Akhirnya teman-teman merasa, saya panggil yang grundel-grundel. Bu, ibu-ibu yang grundel ini, Bu. Saya panggil, kebetulan itu kan ibu guru tadi kan kurikulum, bahkan kurikulum. Saya panggil, jenengan tahu Bu, staf-staf saya kumpulkan semua. Jenengan tahu, teman-teman tadi datang ke tempat ini, cerita apa? Dagangannya laris, dia yang beli. Jenengan itu nolong orang-orang itu. Ini kan inisiatif jenengan yang kepingin jualan ini. Nah, saya besarkan yang staf-staf ini biar tidak merasa besar, meskipun tidak jadi ini ojeng gundel lain, maksudnya begitu saja nih. Tapi di balik itu gara-gara panjenengan beli dagangan mereka, panjenengan pahalanya luar biasa itu. Orang-orang itu ketangis gara-gara dagangannya laris. Itu jenengan tidak beli itu, dia tidak bisa pulang kampung. Nah, akhirnya yang gundel-gundel itu nelongso juga. Iya salah Pak ya. Nah kadang-kadang ini perlu kita sampaikan ke teman-teman, biar jamaahnya kuat. Alhamdulillah sejak saat itu sumpah mereka ya sudah sama. Wes Pak, pokoknya mulai detik ini kita harus beli di sini, di teman-teman. Ya setuju. Akhirnya yang teman-teman yang ini dituil pun nih, kok di barang apa, punya barang apa. Akhirnya begitu. Nah ini adalah bagian penting dari kita untuk berjamaah, menguatkan. Karena ini penting. Kalau panjenengan tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Nah makanya perlu dijata jamaah tadi. Ini ada yang jual apa? Coba nanti. Saya yakin kok. Minimal orang-orang yang kita beli itu minimal itu doanya keluar. Alhamdulillah, jazakallah, barokallah, itu mesti minimal begitu. Lah nggak iso nyumbang itu begitu. Tapi memang dia nanti jadi kaya, saya yakin lah healing infak itu mesti akan ingat. Itu mesti akan ingat. Jadi kita tarik waktu itu, Bu, Pak, ini ada panti apa namanya pengen ini apa ibu barangkali ada duit untuk sedekah ya, barangkali. Itu keluar semua Pak, tidak kita perintah keluar semua. Saya tanya, dapat berapa bendera? Biasanya 500.000 Pak, ini 1,5 juta. Loh, 1,5 juta? Ya, luar biasa ini. Nah, maknanya apa? Guru-guru isi dentil begitu juga banyak. Padahal gajinya itu tidak mentol Pak, guru-guru juga ternyata kayak dosen. Kerjanya sak dos, gajinya sak sen. Jadi kayak begitu modelnya. Tapi pikir guru-guru itu ternyata di periode kita itu ada yang gaji 600, 700. Dan saya ini dulu juga sama. Wakil kepala sekolah itu, saya itu wakil kepala sekolah dulu masih 600.000. Masuk sekolah pertama kali 90.000 gajinya. Untuk bensin itu tidak nutut. Rumah saya Semolowaru agak timur menuju ke barat, daerah Kebraun. Itu sudah. Tapi pikir-pikir saya ya kok ya stres gitu loh. Masuk itu kan. Jadi guru itu kan. Nah ternyata memang ini yang menjadi berkah itu karena kita sadar betul ada kekuatan jamaah. Nah maka dari itu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan kalau kita ini harus berjamaah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, al jamaatu rahmatun, wal furqatu adzabun. Al jamaatu utawi jamaah, rahmatun itu Pak Rahmat. Rahmatun itu adalah mendapatkan rahmat, kebaikan, kasih sayang Allah. Wal furqatu utawi pisah, bercerai-berai, meneng-menengan, gak ngomong, grundel tok ae, ya dimaknai bisa begitu. Azabun itu akan mendapatkan azab. Jangan-jangan kita ini sekarang ini diadab oleh Allah tapi tidak sadar. Umat Islam itu karena hari ini rodok remek begini, itu karena tidak sadar mau jamaah. Saya katakan remek karena kita ini tidak bisa berbuat banyak. Ya betul-betul remek kita ini saja. Koyok-koyok aja begitu. Mungkin panjenengan ya sholat tok, bukan masalah begitu. Nanti kalau adzan itu tidak boleh pakai speaker, kemudian aturannya begitu juga berat juga. Maka dari itu penting bagi kita ini untuk berjamaah. Kalau kita ini mau berjamaah, rahmat Allah ini turun. Makanya kalau jamaah kita bersama ini kok bercerai-berai, ada yang bermusuhan, itu harus dijamaikan. Fa aslihu baina akhwaikum. Diislahkan, ojo dikompori, ojo di LPG ini tambahan.
dikompori, anjir wong kurang ajar ya, begitu kan, ditutup ya sudah. Kalau bisa ada yang untuk menjaminkan. Nah, para jamaah, bagaimana cara kita berjamaah? Ini penting, harus kita satukan. Yang pertama, supaya kita ini jamaah kita kuat, ayolah kita menata niat berjamaah. Di antara kita ini, kita hatinya kita satukan. Niat berjamaah ini penting. Makanya ada kalimat berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Ini bentuk jamaah, berjumpa kita karena Allah. Nah, kalau kita niatnya sudah kompak, Pak, berjamaah ini kompak. Mbok kita ini nurun teman kita yang satu. Tidak tahu saya, Pak. Ada casing apa ya? Kok ngerti teman kita ini? Iki podo boloe. Padahal tidak ada merek, Pak. Saya tidak tahu. Ketemu itu diampiri, ayo masuk. Dan itu sama mereka memang, golongannya sama. Masa disebut merek, enggak usah ya. Saudara kita ini, yang satu ini, enggak tahu apanya yang menjadi ngomong terlalu cingkrang ya enggak anu juga. Tetapi dia itu ketika ketemu sesama saudaranya, ada merek bakso 313. Tapi kan pikir apa ya? Dan belinya di situ semua ramai juga. Makanya mereka kalimatnya dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah. Dia punya aplikasi sekarang, dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah. Aplikasi e-commerce itu. Beli listrik ke mereka, beli air dan semua. Jadi pakai ini, buka klik, pesannya di situ. Kok kalah kita? Ya apa caranya? Saya kadang mikir, tidak kita mulai tidak bisa. Makanya yang ahli-ahli IT ya coba nanti buat. Nah ini jamaahnya saya hitung anggap aja 200 orang yang hadir. 200 orang itu Pak, kalau dikalikan 1000, pinter Pak? 200.000 ya. Itu kan satu item bayar listrik katakanlah begitu. Nah, bayar air. Jadi jamaah ini 200 ditambah 200 air listrik, nah, sudah 400.000. Ini untungnya 1000 anggap aja kan per transaksi kan. Itu kan saya pikir-pikir ya kekuatan jamaah 400.000 per bulan. Nah, belum lagi yang item lain. Apa itu? Membayar internet. Nah, itu dikumpulkan lagi juga duit. Karena saya pengalaman waktu kecil itu, waktu di cabang, waktu di cabang, waktu pemuda cabang Sukolilo, saya bagian ngiderkan listrik. Waktu itu listriknya kan pakai gitar itu Pak. Saya izin ke PCM, Pak, saya tolong dipinjami modal. Buat apa? Buat nebus listrik. Dan kalau nggak bayar kan mesti akan ditutup listriknya. Oh iya juga ya. Ini loh modalnya. Yes, pokoknya 50 KK satu RT kita ini. Kebetulan RT-nya kan dari keluarga kita, keluarga besar Muhammadiyah. PCM itu jadi RT. Pak, gimana? Sik, tak ngomong. Jangan sik, Pak. Ini penting, Pak, segera. Nah, anak muda ini datang greget memang, Pak. Makanya Bapak jangan ngerusuh loh kalau ada anak muda yang pengen satset begitu ya. Ya wes gini, enggak gak disetujui oleh PCM, tak pinjami duit saya. Wah ini loh Pak, saya senang kalau begini. Ada harapan yang jelas ini Pak. Betul akhirnya. Wes gini, timbangnya kok rapat kesukaan duitku saya. Akhirnya Pak, saya itu tiap bulan pemuda cabang itu dapat 50.000 karena ongkosnya 1.000 dapat lagi. Belum lagi ada orang yang sakno nih sih, apa melaku dikasih kadang. Jadi punya ilmu welas asih juga itu. Di sakno orang gitu. Akhirnya uang itu ngumpul 1 bulan 100.000. Nah biasanya rapat itu garingan di masjid garingan itu rapat sekarang untuk gaya. Nah itu jajan ya, nah, itu es, kumpul rapat kan seneng akhirnya. Nah ngomong ke PCM Pak, ini uang keuntungannya. Wes ngene aturan. Pokoknya enggak rapat-rapat saja jaluk kegiatan jangan minta. Oh gitu siapa? Jadi kita ini gagah Baitul Arqam ya sendiri tanpa bantuan bapak-bapak. Baitul Arqam kan sederhana di masjid. Kadang anak-anak punya duit ayo luar kota.
kota yang dinang pacet ngadem lah. Biasanya sumuk-sumuk Surabaya panas, pacet agak dingin. Mobil kita cocok bapak WCM Pak, pinjam mobilnya. Bila perlu diantarkan Pak. Sewenang juga, ya sudah antar ya. Bapak ternyata juga pengen refreshing ya sudah. Alhamdulillah akhirnya gayung sambut dan ramai juga. Makanya ini niat ini harus ditata. Bila perlu juga bapak-bapak juga memikirkan ada kaderisasi anak muda. Loh kadang-kadang dulu Pak, anak muda itu dianggap remeh oleh bapak-bapak. Setelah kita bentuk pemuda dan kuat, bapak-bapak itu tinggal gini dok, kayak presiden begitu. Ya boleh, siapkan boleh. Pengajian gitu ya, anak-anak muda nyiapkan. Terop-terop yang masang anak muda, kursi-kursi yang anak muda. Jadi ya boleh, beres kan. Kurang apa? Ini enggak, kurang es tehnya Pak. Es tehnya harus dikasih ya. Anak-anak itu biar semangat. Oh iya. Mas, es teh gak usah ngomong siapa-siapa, aku aja cukup. Nah, akhirnya teman-teman juga semangat. Jadi niat berjamaah kita ini betul-betul kuat. Ini harus kita bangun bareng-bareng. Tidak begitu berat. Yang kedua, kita harus punya amal soleh. Nah, beramal soleh dengan jamaah ini ya tadi, panjenengan saya harus mulai sekarang ditata betul untuk saling menguatkan. Wes, pokoknya stop kemana-mana, belilah produk saudaranya sendiri. Bahasanya beli ke warung tetangga dan sebagainya. Itu harus kita lakukan. Bila perlu, nanti teman-teman cabang atau nanti teman-teman daerah, ada istilahnya begini Pak. Panjenengan semua itu nyun sewu. Lek makan kan makan nasi loh. Ada yang makan jagung loh mboten. Nasi semua kan ya. Karena nasi semua barangkali diatur berjamaah. Nah, beras itu ada yang kulaan besar. Nah, bila perlu dicek ibu bapak ini 1 bulan sekitar berapa kilo. Nah itu pesen langsung. Ini kalau kita jamaah betul kuat Pak. Alhamdulillah di rumah itu kajian ahad pagi begini orangnya sekitar 300-an sampai 400. Kita sampaikan begitu. Ya kadang-kadang perlu didoktrin sedikit Pak. Para jamaah, kita ini wis ngaji ku butuh praktek. Oh nggih. Ini ibu-ibu, bapak yang punya jualan silakan dibawa ke sini hari akad. Silakan dibawa, tapi ya gitu ngaji dulu, jangan belanja dulu. Nanti khawatir tujuan utamanya hilang gara-gara jualan. Wes, ibu-ibu yang jualan tidak boleh juali dulu. Kalau juali dulu, nah kita blacklist nanti. Ternyata alhamdulillah berjalan dan ibu-ibu tadi yang jualan, bapak jualan, waduh Pak, senangnya luar biasa. Ya kadang-kadang kita juga ngomong aku gak butuh wis tuku-tuku lah. Untuk membantunya. Kan seneng Pak, orang itu laku dagangannya kan senang. Nah, itu penting. Saya pun gak ngelak, mesti gak ngelak ini. Itu pun saya beli kadang sari deli, apa itu yang produknya teman. Wis pokoknya dibeli. Sampai ada tak seneni, ada anak-anak itu juga jual, anak muda-muda. Jualan es Milo itu 10.000. Tak seneni, tapi halus. Ini gak kurang larang Mas. Ini Pak, untuk buat jaring sepak bola kita beli pakai uang ini. Oh gitu dah, ya sudah. Kalau nanti tujuan begitu, tampilkan keuntungan untuk beli jaring sepak bola, sampaikan. Jangan kamu diamkan, orang mesti membatil itu. Ternyata betul, ditulisi besoknya. Keuntungan untuk beli jaring sepak bola, laris akhirnya. Karena mikirnya kalau ibadah gak kakek. Nanti kan banyak loh. Nah karena untuk beli jaring tadi, alhamdulillah akhirnya banyak orang beli. Betul Ustaz ternyata. Nah itu caranya begitu. Lah sampean diam-diaman es Milo itu 5.000 dapat, sampai 10.000 loh. Ya mending saya ini ngelak daripada minum es Milo. Lah kok bisa begitu ya? Karena saya menyadari. Nah kok aku teman yang grundel minum es Milo sampean kok larangnya gitu. Nah, sampean tulisi setuju saya. Alhamdulillah laris Pak sekarang. Es Milo, es teh itu selalu ada semua. Malah anak-anak sekarang bingung dodolan, enggak bingung ngaji. Pelanggaran itu sekarang. Ya, cuman akhirnya kita sampaikan jangan begitulah. Harus imbang, tetap alhamdulillah tetap jalan. Nah, itu bentuk amal soleh yang harus kita lakukan. Didata jamaahnya, dikuatkan. Nah, bila perlu, memang maaf berasnya enggak enak ngomong, enggak enak, saya juga ngomong. Kalau jamaah berasnya ini enggak enak ngomong. Iya Pak, berasnya enggak enak.
Oh iya, biasa. Beras itu juga banyak mafianya. Jangan salah. Kulane suwapi engko dikirim sing elek. Nanti testernya bagus dikirimnya tidak bagus. Itu maaf karena berhubungan tidak dengan orang ngaji. Lah sesama orang ngaji, orang jamaah begini tidak mungkin mau bujuki kan gitu. Mesti ketemu lagi, oh bujuk ya, nah, izin. Itu yang harus dilakukan. Yang ketiga, saling berdakwah, saling mengingatkan. Ibu bapak harus saling menguatkan. Ini saling menguatkan. Bila perlu begini Pak, ada teman ini tidak ikut pengajian, jangan dirasani. Oh, aku bolak-balik gak melok pengajian. Tapi di sana ini jangan. Bila perlu di WA, Assalamualaikum saudaraku. Nah itu. Ada begitunya. Gimana kabarnya? Jangan langsung, oh gak ngaji, jangan begitu. Nah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Saya kok kangen beberapa kali pertemuan tidak kelihatan. Itu kalimatnya yang santun-santun begitu, Pak. Namanya dakwah. Dakwah itu merangkul, tidak memukul. Jangan. Nah ini dakwah ini penting. Kalau kita tidak begitu, berat. Ini antar jamaah saja, kita begitu. Belum lagi kita keluar jamaah, nambah jamaah. Caranya bagaimana? Entah itu anak-anak Aremania, entah anak pang atau anak apapun. Ini kalau bisa diajak untuk berjamaah. Biar nanti kuat. Siapa tahu Pak, ada anak begitu. Saya dulu senang sekali. Kalau ketemu anak preman-preman itu, gumbulnya saya dengan anak-anak preman. Kenapa? Anak preman itu jadi budiman, itu preman budiman, itu luar biasa Pak. Siap bertaruh nyawa, betul itu. Demi ini, wes pokoknya dia udah ganggu, saya siap di depan. Ya, begitu. Nah kadang-kadang kita butuh orang-orang begitu, setengah gila, setengah waras begitu Pak. Karena kadang-kadang musuh kita itu ada yang tidak waras. Nah, pas tidak waras, teman kita yang setengah waras tadi lah ini. Temukan sesama tidak waras, sama kuat nanti. Nah itu tidak akan ada yang ganggu. Sampai ada saya punya teman tuh, pokoknya Mas, sampai nanya apa ngomong aku, sampai perintah saja. Aku medot sikile apa medot tangannya apa medot gulune wes sama. Wah ini berat ini. Jangan begitu jangan. Orangnya ini, saya pokoknya sama kayak alamatis tak golani. Saya keluarganya tak antai gak apa-apa, jangan nih ngawur. Makanya saya bertanya, ya Pak Mas? Wah, alhamdulillah aman. Meskipun tidak aman, saya ngomong aman, Pak. Bahaya juga nanti. Jangan gitu. Nah, yang terakhir, Ibu Bapak, mari kita ini sabar dan istiqomah. Sabar istiqomah ini penting. Nah, kenapa? Kadang ini orang banyak, pikirannya banyak, mesti kadang-kadang berbeda. Lalu berbeda, dengan berbeda, itu ojo langsung disikapi yang signifikan, jangan. Terus beda itu, beda duduk koncoku, jangan begitu ya. Kita ini kadang terlalu kaku begitu, menyikapinya terlalu kaku. Nah, jangan terlalu kaku, biasa saja. Oh, saudara kita itu senang ini. Namanya menu itu anak soto, anak rawon, anak gulai, anak sate. Tidak semuanya suka. Ada yang senang soto, pokoknya soto ya ada. Wes nyun sewu panjenengan, Ibu Bapak sepakat enggak durian itu enak? Enak. Coba angkat tangan yang tidak suka durian. Loh, masih ada Pak. Loh, nyun saya punya. Loh, saya punya teman soalnya. Saya ajak ke durian, wah semuanya sepakat. Satu orang ini teman saya itu dimpi saya. Enggak mau keluar mobil. Aku nang mobil aja. Loh, apa? Aku gak enak Pak, tak nang mobil aja. Dipaksa sama teman-teman, metu-metu. Koncone metu kabeh kok. Masya Allah, ada orang jauh ini pada buka durian, baunya langsung muntah-muntah. Muntah, saya kaget. Wow, masuk angin dah. Ternyata ngomong, aku lagi kena durian lemah. Ya Allah, orang kabeh itu seneng loh, dia itu tidak suka. Maknanya kita harus paham juga, kasihan saudara kita ini begitu. Jangan terus menyamakan baju kita dengan saudara kita, jangan. Memang dia tidak suka, ya jangan dipaksakan begitu. Nah ini penting. Saya beda pendapat sedikit terus kita nyetempel, oh ini bukan kelompok kita, jangan begitu. Bila perlu dijak diskusi yang baik. Ini penting Pak. Jadi sabar dan istiqomah ini bagian penting dari kita. Karena innallaha ma'as sabirin. Allah itu ma'a itu artinya gandeng Pak. Allah itu gandeng dengan orang yang sabar. Nah, dengan sabar itulah insya Allah kita pun akan diberikan kemenangan. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka ayo kita bersama-sama berjamaah dengan semangat, dengan niat karena Allah, jamaah kita,
Ojo karena sungkan. Aku lek gak teko iku sungkan rek sawangane. Nah, sawangan di rumah itu dibersihkan, benda ono sawangan-sawangan. Terus dibersihkan semua biar hatinya bersih, mumpung masih Ramadan dibersihkan. Ayo kita ini berjamaah dengan benar. Karena dengan jamaah ini tidak hanya jamaah di masjid, di luar pun kita harus berjamaah. Kita perlu saling mengerti kondisi saudara kita, saling kita kuatkan sehingga betul-betul Pak. Kalau bisa gini loh, ngumpul kita pagi ini, besok juga Allah akan ridho kita ini kumpul juga di akhirat di surganya sama-sama. Itu begitu caranya. Bila perlu jamaah syukur regensi itu loh ada di sana. Ada apa ya? Jamaah masjid Asyura regensi ya kan ada. Mungkin ustadznya itu yang sering ngisi masjid, sering jamaah begini. Oh blok A. Sing rada telat-telat jamaah blok Z umpamanya begitu kan masih satu perumahan itu loh Pak ya. Tapi kalau kita ini tidak jamaah ya nanti tidak masuk abjad, ABC sampai Z itu tidak ada masjidnya repot nanti. Makanya perlu saling kita kuatkan bersama-sama. Aku qouli hada astaghfirullahaladzim wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Ada diskusi tuh. Oke. Langsung saja ya. Kalau ada yang didiskusikan, ditanyakan monggo. Kalau ada. Oh, nggih, Pak. Termasuk orang yang luar biasa, termasuk orang yang diberi amanah DPR, terbeban, terutama ngapunten. Saat COVID sudah selesai, kemudian mereka pada minta pinjaman tanpa modal. Dan kadang masjid juga diumumkan kas masjid segini, di sebelah masjid butuh dana. Dan dia juga kepengen tapi belum bisa. Tapi juga kepengen bisa jamaah di masjid, bisa jamaah ekonomi, termasuk juga bisa meminjam tanpa bunga. Juga kena internet di luar biasa. Cari bank yang Islam juga ngapunten saya. Yang syariah itu kok podo wae mah tambah nemen kadang. Astagfirullah. Insya Allah diterima ya. Nangis tok, saya DPR nih. Bagaimana yang lain gitu? Masya Allah ini dengan akhirnya ngenai saya Pak. Ngenai saya itu gini, saya ini kan MHES, hukum ekonomi syariah. Kalau ngomong bank syariah kadang saya juga rada miris. Makanya saya ngomong ke teman-teman, ayo kapan-kapan kayak bank syariah di khusus, sepakat gitu kan. Itu teman kadang-kadang ini kepercayaan dengan umat Islam itu juga minim. Engko duwe mbok gawa mlayu Mas repot. Kadang-kadang itu juga. Nah, maka ngeten Bapak Ibu. Kenapa Nabi Muhammad SAW membangun masjid? Ini perlu dicek. Karena dengan masjid itu ternyata inilah pusat peradaban. Panjenengan bisa ini. Saya pernah mendatangkan Ustadz Jazir dari Jogokarya. Waktu itu kan saya masih sekretaris tabligh PDM Kota Surabaya. Saya waktu itu diminta ketua, saya tidak pantas, saya ketua, saya sekretaris saja nom. Dia saya orang tabligh, orang tua-tua, senior-senior. Saya gak di sekretaris saja. Saya melihat waktu itu masjid-masjid kita ini ya tadi sama, senang dengan saldo 150 juta, senang. Saldo begitu senang. Saya datangkan saja Jazir, takmir-takmir saya kumpulkan, ada raker masjid diumbah oleh Ustaz Jazir. Kalau kita berbuat begini kita ini dolim. Ada masjid saudara kita itu beleh kambing cuma 2 ekor. Satunya masjid ada beleh sampai 20 ekor sapi, 20 ekor kambing, satu masjid. Mestinya begini ini disubsidikan, dibagikan ke sana. Wes iki melok beleh awakmu. Biar juga rame. Nah, begini ini penting. Termasuk Pak, jamaah, kalau uang masjid itu ada, dibuat begitu juga boleh. Dibuat beasiswa anak belajar sekolah juga boleh. Dibuat membiayai orang-orang begitu juga boleh. Cuma memang kadang-kadang yang kurang ngajar juga itu begini. Lek utang ngene bank titil atau rentenir itu bayari genep. Tapi lek utang ngene masjid itu kadang-kadang ngelali. Bukan lali, ngelali. Epok-epok gak roh gitu loh, Pak. Bahasanya stiker di WA itu edok-edok ramoco gitu. Kadang-kadang tak pikir-pikir, ya Allah bener.
Kadang-kadang kita di situ. Tapi kita ini niatkan, ada di Surabaya itu yang rahimahullah Ustadz Najib Hamid yang juga mengampu di Masjid Al Mukminun, saya masih ingat waktu itu ada Pak, untuk yaitu Bang Titil tadi diselesaikan. Hutangnya berapa? 1 juta. Ditutup. Bu, makin nyaur itu Oke. Alhamdulillah. Ya kita niati ini Pak, setengahnya diniati apa? Membantu yang kira-kira mau gak membayar itu diikhlaskan. Diniati begitu. Pendak loro hati juga kita. Tapi ya kita doakan, mudah-mudahan Bu, Pak, jenengan yang pinjam ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk membayar hutang dan diberi keberkahan supaya nanti dagangnya laris dan tidak utang lagi. Alhamdulillah di Al-Mukminun itu 90% sukses. 90% sukses. Bahkan tidak minus, Pak. Karena ada yang infak akhirnya. Saya nang Bang Titil kena infak kok. Infak apa? Kena pajak kok. Nah, ini kok enggak infak. Akhirnya keluar kan. Nah, akhirnya tidak minus, Pak. Meskipun 10% tadi enggak balik. Karena ada yang infak. Nah, monggo diatur. Panjenengan memangnya masjid ini ada, ya diatur. Kalau ada, kemudian kalau memang panjenengan punya kelebihan rezeki, mungkin kita bentuk atau koperasi atau BMT yang kita ini jamaah tadi. Yang dipilih ya orang yang betul-betul amanah. Ya, dalam arti amanah itu ya kadang-kadang repot Pak. Kita bentuk koperasi syariah, buyar. Wis sahame buyar hilang, wassalam entek kabeh. Nah kadang-kadang itu kadang ya ngiris juga gitu. Ya, ini penting, monggo diatur. Saya tidak bisa ngomong banyak karena kami pun juga melakukan begitu. Di pondok kami juga kami lakukan begitu. Ternyata juga ada yang bayar, ada yang tidak bayar. Ini macam-macam juga. Kadang-kadang ya apa ya, niatin nulung tambah kepentung kadang-kadang itu. Tapi itulah kehidupan. Memang kita dakwah itu harus begitu, tenang saja. Bismillah. Mudah-mudahan sukses. Jadi ngoten Ustaz ya. Oke. Jadi saya tidak bisa ngomong untuk masalah begitu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, panjenengan lebih tahu kondisinya ini. Kalau bisa dibuat begitu mungkin ada, maaf, tidak apa-apa, ada agunan itu ada, tidak apa-apa. Jangan utang, ya gini apa, gini, tidak apa-apa. Tapi jangan ada sita yang sifatnya permanen. Kadang-kadang ada orang itu begini Pak. Saya tidak tahu Bank Syariah prakteknya itu kadang ya gitu. Yang lucu lagi betul. Nah dulu BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah memang ada ya. Dan saya pun masih mengakui itu. Tapi kena BCA Syariah itu saya rotok ngeluh. Kok ono Syariah BCA itu yang kadang-kadang saya, tapi juga muncul nemu saya itu di Surabaya itu di Kapas Kerampung ada. Ayo, umat Islam ternyata kena Syariah itu ya senang saya juga, percaya juga. Tapi prakteknya ya kadang-kadang itu lebih mahal. Nah, saya pernah diskusi dengan dosen, tanya dengan dosen saya, Pak, ini tolong dijawab dengan hati nurani, Pak. Apa maksudmu? Teman, Pak, betul Pak, saya tanya, tolong dijawab dengan hati nurani yang betul-betul panjenengan, jangan pakai logika, dengan hati yang betul-betul bersih, jawabnya ya seadanya, tidak usah dipola-pola. Wah, pertanyaanmu kayak berat. Tidak berat Pak, tinggal jawab saja kok jenengan. Apa itu pertanyaannya? Saya mau pinjam duit. Kira-kira rekomendasi panjenengan, saya ini pinjam duit ke bank. Karena saya melihat pinjam ke orang nggak diutangi ya saya. Milih mana, bank syariah atau bank konvensional? Satu kelas gojloki saya. Itu pertanyaan no, bangun kok ditakok no. Kita ini orang syariah kok. Semuanya begitu. Digojloki malah anak ada yang begitu juga. Gak sopan ya. Pak dosen turun jawab lu, kamu harus jawab. Gak sopan gitu. Jadi tahu-tahu kromone kurang gitu sampai gitu. Tak gitu kan waktu itu. Akhirnya dia mana tak. Terus pun Pak ada yang nyeletuk begitu. Jawabannya pertanyaan itu. Ini pertanyaan saya harus jujur karena dari hati katanya. Ini jujur ya dari hati ya. Rekomendasi saya konvensional. Kaget semua satu kelas. Waduh,
Gimana Pak kok begini? Banyak protes saya masih belum menemukan yang syariah betul. Ternyata lihat ditimbang itu syariah yang konvensional. Satu lebih murah, yang kedua lebih cepat. Tapi saya mikir, ya bahaya juga statement ini. Tapi maknanya saya pikir panjenengan kalau bisa ya jangan utang dulu. Tapi kalau di mana-mana juga begitu. Bank syariah pun juga nyita, nyita juga dipek Pak. Nah, nyitanya begini boleh. Contoh, jenengan utang 10 juta, tidak bisa bayar. BPKB motor disita, harganya 20 juta motornya, mungkin motornya NMAX katakanlah. Nah, dijual 20 juta laku, maka bank itu bisa menjualkan. Dijualkan 20 juta, utang 10 ditutup, 10-nya dikembalikan. Nah, caranya begitu baru syariah. Tapi lah di PKB 20 juta diambil alih, ya ini yang tidak syariah. Meskipun mereknya syariah. Mestinya begitu. Utangnya tetap dicarikan, dibayarkan, caranya begitu. Jangan di PKB, jangan. Kan disita terus diambil semua kan? Ini tidak boleh. Gitu ya. Ada lagi Pak, Bu? Oke. Oke, sekarang. Oke. 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 Sulit ya. Tidak gampang ya. Oke. Sampun. Oke, Pak. Salam. Oke. Oke. Sampun. Oke, Pak. Yang pertama untuk remaja. Saya ini remas, Pak. Dulu remas. Mulai SD itu saya lendak sebuah masjid itu sawanun. Nggak tahu, masjid itu betul-betul menjadi idola tempat bagi saya. Cangkruan saya mesti di masjid. Berarti yang goleki saya mesti di masjid mesti ketemu. Nah, di warga malah nggak ketemu. Maka saya itu setiap Sabtu Ahad ngajak teman-teman tidur di masjid. Ayo tidur masjid. Saya provokator semua, tidur masjid. Akhirnya subuh itu Ahad pagi ini bisa subuh jamaah, bisa begini. Bahkan adzan. Pokoknya hari Ahad subuh itu yang ada mesti anak-anak remaja masjid. Saya udah ngomong ke takmir, Pak, biarkan anak-anak ini yang adzan, biarkan begini. Nah, kita ajak kerja bakti nyapu-nyapu masjid, sewenang gitu. Nah, kita coba. Nah, ada satu ustadz itu yang senang dengan gaya kita begitu. Wah, dijoki. Ya, ini harus ada yang ngejoki, Pak. Nah, dijajan ini, ya, dijajan. Kadang ngaji dikasih bonus. Yang ngaji kasih, dulu dikasih buku tulis sih seneng kita. Coba kasih buku satu-satu, seneng itu anak. Mas, pokoknya ngaji rek, mereka ngaji rugi. Oleh dia, nah, itu kan senang. Tapi akhirnya ke masjid itu betul-betul ini. Lah, satu saat beliau ini meninggal, guru ini. Akhirnya kita bingung lagi nyari ini. Saya ngomong berani ke takmir, Pak, dulu ustadz ini begini, Pak. Ini teman-teman butuh begini, Pak. Akhirnya saya pernah nonton sepak bola di masjid. Enggak apa-apa. Kan enggak masalah toh nonton. Waktunya nonton, waktunya jamaah ini yang salah gitu. Ini jangan. Jadi masjid itu kita fungsikan untuk tempat mereka berteduh. Supaya apa? Mereka senang. Terus ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil ini, Pak takmir ini, barangkali ada takmir di sini. Ada anak kecil dolanan lari-lari itu jangan dimarahi, Pak. Betul-betul jangan dimarahi. Kenapa? Itu terngiang-ngiang nanti memorinya. Di Senin ini aku. Di Senin. Ke hari. Saya tuh mikir betul. Loh, saya ini kadang marah, Pak. Dulu dia dimarah itu saya marah betul. Sampai ada ustadz itu waktu itu, ada teman marah itu, beliau marah. Coba Senin nih. Rek cilik ini wajar ngene iki. Panjenengan belum tak kasih gambaran nih, Pak. Ada anak TK. Pernah kan diajak ke rumah ibadah itu.
Karena pelajarannya kan ada masjid, ada gereja, ada wihara, ada begini. Dimasukkan ke sana dalam rangka untuk belajar. Ini rumah ibadah. Setelah pulang ditanya, enak mana? Di masjid atau di ini? Oh, enak di sini. Apa? Kayak es krim, kasih jajan. Terus kemudian anak-anak pencolotan di bangku-bangku yang mereka itu enggak masalah, Pak. Oh ya, sini yang duduk kita kasih permen, loh duduk tertib mana? Namanya anak-anak loh. Tapi lek panjenengan lari-lari itu yang kebangetan. Nah, yang lari-lari anak-anak itu biasa. Tapi yang besar-besar ini lari-lari yang kebangetan. Ya maknanya apa? Biasa, anak kecil rame itu biasa. Terus jangan nyalahkan, aku gak khusuk gara-gara cilik-cilik. Salah. Berarti memang niatnya sholatnya tidak beres juga. Nah, coba panjenengan sholat di bandara. Ting tong, pesawat berangkat pukul sekian, jenengan terganggu toh? Pernah enggak jenengan marah kepada operator itu? Nah, itu enggak pernah kan? Maka enggak boleh kita ini marah pada anak-anak begitu. Jangan kita marah. Kenapa? Anak ini kecil enggak ngerti dosa, dia enggak ngerti apa-apa. Biarkan dia lari-lari, enggak apa-apa lah. Nabi Muhammad ketika sholat dinaiki di punggungnya sama cucunya dibiarkan. Enggak masalah Pak Bu, biarkan dulu. Nah, anak-anak itu aset kita ke depan. Maka saya betul-betul marah ketika ada orang itu marahkan anak kecil. Kenapa? Karena besok mereka itu yang meneruskan kita, yang melanjutkan perjuangan kita ya anak-anak ini. Ya bila perlu enggak apa-apa. Angkat sekarang ini ada masjid ramah anak, ada yang begitu juga. Ditulisi betul. Nah, saya ini sekretaris tabligh itu juga gitu. Takmir juga ya dalam tanda kutip ya kita marahi, jangan begitu Pak. Jenengan itu seolah-olah paling jangan begitu. Jangan. Malah saya request ke takmir, tolong masjid kasih wifi, pasang. Uang infak masjid itu 1 bulan ya banyak. Wifi itu cuma berapa? Pasang. Bila perlu pojok kasih dispenser, kasih kopi, teh, gula di situ. Nah, sebelahnya kasih kaleng infak. Siapa yang mau ngopi silakan infak sukarela. Pertama rugi memang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan rugi. Tapi lama kelamaan untung Pak. Kopi harganya di warkop 2.000 katakanlah, 3.000 umpamanya, 4.000. Anak-anak duitnya 5.000 kan susu disimpulno kabeh kok. Jadi infaknya dapat. Nah mereka pun juga ngomong ditulisi ngopi sambil amal itu tambah banyak itu. Jadi gitu Pak, disenangkan, dikondisikan masjid ini menjadi tempat rumah bagi mereka. Jadi saya ini betul-betul merasakan, saya itu tidak tidur masjid itu sawanan, koyok bingung saya. Apalagi orang tua saya ngomong, "Le sinau, besok ujian, gak jalan masjid sih." Waduh, saya rada marah, tersinggung ya. Pak, saya ini sudah belajar. Lalu guru saya itu ngomong, "Le libur ya, besok ujian." Loh, Ustaz, kita sudah belajar, Ustaz. Ngaji tetap, ngaji ya? Ya mas ngaji ya, akhirnya Ustaznya ditawar itu kan. Ya. Itu karena semangatnya senangnya. Nah itu penting ada yang begitu. Ada ustadz yang sejuk dengan anak-anak begitu kan, penting. Kasih hadiah. Oke, berikutnya yang terakhir Bapak tadi di Muhammadiyah ini berjamaahnya banyak Pak. Cuman belum tertata rapi. Sebenarnya banyak. Kita kadang-kadang patungan, ada saudara kita yang kena musibah, kita patungan. Sosial kita juga keluar. Ada jamaah yang sakit juga kita tengok. Sebenarnya banyak jamaah. Ya termasuk jamaah kajian begini kan juga berjamaah. Ya memang belum tersusun dengan rapi. Maka tugas kita merapikan. Nah, ayo kita rapikan yang baik. Nah, panjenengan semua tidak boleh saling menunjuk kekurangan. Maka kekurangan kita tuh bareng-bareng, kelebihan kita angkat bersama-sama. Nah ini akan jadi bagus. Banyak insya Allah di Muhammadiyah banyak, tinggal dirapikan lagi. Nah, semoga dibantu merapikan supaya kita betul-betul rapi. Ngatur Pak ya? Cukup ya? Satu lagi ya. Terima kasih. Okay. Karena ini dan insya Allah apa yang saya akan sampaikan itu masih kami bersama. Alhamdulillah. Jadi yang pertama itu kita membeli barang-barang makanan itu. Yeah. Jadi setiap minggu itu di kita ada makan-makan. Yeah. Jadi habis subuh makan-makan. Yeah. Bakso yang kita beli itu jamaah. Yeah. Wangsitnya jamaah.
Ya. Forum-forumnya dari jamaah masjid kita. Jadi semua kita berisi. Dimasukkan. Setiap subuh, setelah itu anak-anak itu hampir 60-70. Kita kasih ampau 5.000. Termasuk Pak Dewan ini sering. Alhamdulillah. Setiap minggu kita kasih ampau. Anak-anak setiap hari habis subuh kita kasih kue semua. Kalau Jumat tambah lagi ya. Dan setiap hari subuh sampai suruh ini masukkan. Kemudian kita nyekolahkan anak-anak semua. Setiap bulan kita ngasih santunan 65 fakir miskin dan yatim piatu seharga 100.000. Alhamdulillah. Kita bisa sampai saya kerjasamanya dengan Lasismu itu kita nggak minta Lasismu loh. Beli di Lasismu berasnya. Jadi Lasismu yang ngirim ya. Jadi kita nggak Lasismu kita kasih uang, Lasismu saya minta satu porsinya 100.000 setelah sampai ngasih. Sampai yang terakhir hari raya. Hari raya itu masjid sekitar. Pak Mirza saya kumpulin 5 masjid. Jadi nggak egois saya. 5 masjid saya kumpulin. Turun hari raya, uang hari raya itu kita bagikan seluruh dari 5 masjid itu, termasuk masjid Pak. Jadi dikasih Pak Mirza. Kalau dapat 6 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta semua. Alhamdulillah. Dan ini kita lakukan. Makanya beasiswa itu kita kasihkan SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan ada yang pondok. Terima kasih Pak, itu masukan. Nanti terbaik Pak. Alhamdulillah. Barakallah ya. Ngeten Pak. Sudah bagus. Nah, tinggal ngeten kemasannya. Tolong anak-anak itu jangan dikasih tok, dibina. 300 Pak TPQ saya muridnya. Nah, itu. Termasuk gini Pak, setelah TPQ itu kan selesai. Nah, saya ini pengalaman masalahnya. Setelah TPQ ini bingung mau kemana. Nah ini harus ada, entah itu bahasanya madrasah diniyah atau apa levelnya lebih tinggi. Nah, nanti coba diisi oleh anak-anak muda, pemuda-pemuda ini kan insya Allah bisa bantu. Yang tidak apa-apa Pak, kenapa? Pas KSD sudah bisa baca Al-Quran katakanlah, terus apa setelah itu? Padahal bahayanya itu di SMP anak sekarang itu. SMP ini anak tidak punya ini, bingung ini anak gede gak gede, cilik gak cilik. Masa-masa yang betul-betul susah. Saya ketemu psikolog UNER itu, ditanya, Bapak Ibu Guru, siapa yang ngajar paling enak? SMP. Saya waktu itu semua ngomong SMP, saya roto gak percaya ke SMP. Saya guru SMP soalnya. Loro kabeh SMP. Di SD roto enak. Anak di pendelik sedikit roto takut kan. Mungkin gitu. TK mungkin agak sambil ceria. Nah, maknanya harus ada pembinaan. Karena saya di usia SMP waktu itu. Saya tidur masjid macam-macam, ada pembinaan dari Ustadz tadi. Nah, maknanya harus ada pembinaan itu, Pak. Dalam rangka memang ini sudah bagus, alhamdulillah. Ditingkatkan lagi karena anak-anak jangan dipisahkan terus. Bila perlu libatkan mereka. Contohnya saya Idul Fitri kan gelar karpet, gelar ngukur soft gitu ya. Kita ikut terlibat dulu. Kurang kenceng. Itu sampai malam-malam kita senang gitu. Dan orang tua ini kok semua ikhlas ya masjid itu ya. Sudah bagus. Nah, maknanya memang alhamdulillah dengan sudah baik itu ditingkatkan untuk ke sana. Karena ruhnya ini perlu diisi anak-anak ini. Ini penting. Kalau masalah jasmaninya jangan kasih untuk beli pentol, beli bakso itu aman. Tapi saya pagi ini kok enggak dapat bakso ini. Enggak pakai karena puasa Pak. Enggak, maknanya berarti kita ini sudah bagus, tinggal nanti dikembangkan mana yang dan kalau bisa saling support antar masjid itu penting sebagai penguat kita bersama. Alhamdulillah, matur nuwun perjuangannya luar biasa. Sehingga mudah-mudahan kita semua bisa begitu. Monggo Bapak Ibu nanti bisa kita lakukan bersama-sama. Sampun nggih? Ya. Saya khawatir jenengan capek. Sajane kan sing capek sing ngomong kita. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang lemah. Kebenaran semata-mata dari Allah. Al-afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.